Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mainnya agak jauh ya, agak jauh sedikit aja. Hari ini aku ada di daerah Blitar, tepatnya di Candi Penataran. Nah, kelihatan nggak sih teman-teman kalau dari situ? Ini Candi Penataran dulu awalnya itu dinamakan Candi Palah. Nah, sebagaimana disebut dalam prasasti Palah. Candi ini di prasasti itu disebutkan tahun 1194 sebagai tahun pembangunan oleh Raja Senggra yang bergelar Sri Maharaja Sri Sarwekwara Triwikrama Wataranindita. Wah, panjang ya. Maaf ya. Oh, kepanjangannya nanti teman-teman bisa baca lebih jelas lagi ya. Yang memerintah kerajaan Kediri antara tahun 1190 sampai 1200. Maksud pembangunan dari candi ini ialah sebagai gunung untuk tempat upacara pemujaan agar dapat menangkal atau menghindari mara bahaya. Karena dulu Gunung Kelut itu sering meletus teman-teman. Jadi yang merusak pemukiman dan pertanian. Jadi dibangun candi gunung untuk tempat upacara. Nah, di kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca menceritakan perjalanan Raja Hayamuruk yang memerintah kerajaan Majapahit antara tahun 1350 sampai 1389 ke Palah untuk melakukan pemujaan kepada Hyang Acalapat atau perwujudan dari Siwa sebagai Girindra atau dewa penguasa gunung. Jadi ini dulu namanya Candi Palah ya. Kesamaan nama Girindra yang disebut pada kitab Negara Kertagama dengan nama Ken Arok yang bergelar Girindra menimbulkan dugaan bahwa Candi Penataran adalah tempat pedarmaan atau perabuan Ken Arok. Girindra juga adalah nama salah satu wangsa yang diturunkan oleh Ken Arok selain Wangsa Rajasa dan Wangsa Wardana. Ini sejarahnya panjang ya. Perhatikan kembali terhadap Komplek Palah dilakukan pada tahun 1286 oleh penguasa terakhir Singhasari Kertanegara. Dia mendirikan Candi Naga dengan hiasan relief naga yang disangga 9 orang sebagai lambang Surya Sengkala atau Naga Muluk Sinaga Jalma tahun 1208 Saka. Pada masa pemerintahan Jayanegara, Raja kedua Majapahit, Candi Penataran mulai mendapat perhatian kembali, kemudian dilanjutkan pada masa Tribuana Tunggadewi dan Hayamuruk. Pemujaan terhadap Dewa Palah semakin kental diwarnai pemujaan kepada Dewa Gunung atau Siwa. Candi Penataran diresmikan sebagai Candi Negara dengan status Dharma lepas. Sesuai angka tahun yang dipahatkan di dinding kolam yaitu tahun 1337 Saka atau 1415 Masehi. Merupakan angka tahun termuda di antara angka-angka tahun yang terdapat di komplek Candi Penataran tersebut. Ini berarti sudah lama banget ya. Nah ini, Candi Penataran pertama kali dilaporkan keberadaannya oleh catatan Inggris pada tahun 1815. Tetapi sampai tahun 1850 belum banyak dikenal. Penemunya ialah Sir Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal pemerintahan kolonial Inggris yang berkuasa di Nusantara. Seiring berjalannya waktu, komplek Candi Penataran yang sempat terabaikan mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah dan kemudian dipugar. Jadi di komplek area Candi Penataran ini menempati areal tanah seluas 12.946 meter persegi berjajar membujur dari barat laut ke timur tenggara. Seluruh komplek percandian
kecuali yang bagian tenggara dibagi menjadi 3 bagian yang dipisahkan oleh 2 dinding. Ada dinding pemisahnya ya teman-teman ya. Susunan dari kompleks Candi Penataran sangat unik dan tidak simetris. Jadi menunjukkan kalau candi ini dibangun bukan dalam satu periode. Jadi mungkin periode awal bangun candi utamanya dulu, kemudian dilanjutkan oleh periode selanjutnya. Makanya bentuknya kurang simetris ya teman-teman. Kita jalan ke sana ya teman-teman ya. Ini kebetulan tanggal merah kita main ke sini. Jadi lumayan banyak pengunjungnya. Untuk tiket masuknya tadi kita tidak dipatok ya teman-teman ya. Tinggal ngisi buku aja. Terus nanti ada itu ya. Nah, ini teman-teman bisa naik ke sini. Ingat ya, jaga kebersihan dan jangan mencoret-coret. Nah, ini teman-teman bisa masuk, jangan merusak ya. Ini ada part-partnya, ada bagian-bagiannya. Tidak cuman satu aja. Ini banyak bagian kalau di Candi Penataran. Karena nah ini candi yang utama mungkin yang terbesar ya. Kalian bisa naik-naik teman-teman. Ada tangga, ada anak tangganya yang bisa dinaikin perlahan-lahan tapi ya. Jadi candi itu tidak satu garis lurus gitu, enggak. Ada di sebelah sini, ada di sini, bagian-bagiannya banyak. Ini saya sudah ada di kolam Petirtan yang konon mitosnya kalau cuci muka di sini awet muda. Tapi mitos ya teman-teman ya. Tempatnya tidak terlalu besar tapi jernih. Ibu sudah sering ke sini? Baru kali Oh, baru kali ini. Ternyata banyak yang baru kali ini ya di sini ya. Jadi kalau teman-teman ke sini jangan buang sampah sembarangan. Jaga kebersihan biar selalu bersih. Di dinding-dinding kolam ini ada reliefnya. Ini ceritanya buaya, kerbau itu loh. Saya baca di sini. Cerita seekor buaya tertipu, cerita seekor kerbau tertipu oleh buaya. Nah, itu ceritanya. Terus ada yang ini pemburu yang tertipu. Banyak gambarnya ya. Dari mana Ibu? Serengat. Oh, Serengat sini, dekat sini. Serengat itu ikut Blitar ya, Mas. Ya. Oh, banyak yang lempar koin juga. Ini kepercayaan ya, teman-teman ya. Kalau yang lempar ya tergantung kepercayaan masing-masing sih. Hati-hati kalau ke sini. Jangan sampai nyemplung, Dek. Reliefnya di bawah sini, teman-teman. Kalau kalian ke sini mungkin agak dekat gini bisa ya. Nah, itu kelihatan ya, teman-teman ya. Di dinding-dindingnya itu ada relief yang penuh makna, mengandung pembelajaran tentang moral dan budi pekerti. Salah satunya ada cerita seekor kerbau yang tertipu oleh buaya. Jadi buaya tertimpa sebuah batang pohon,
Kerbau yang kebetulan melintas di dekatnya menolongnya. Karena kondisi yang sangat lemah, buaya meminta tolong diantarkan sebuah danau. Setelah digendong sampai ke danau, namun di luar dugaan ternyata kerbau digigit punggungnya oleh buaya. No. Jadi menolong, kalau orang Jawa bilang nulung kependung. Itu ya, ada cerita buaya sama itu. Terus ada lagi pemburu yang tertipu. Suatu hari di perjalanan pulang, seekor pemburu melihat seekor kura-kura dan menangkapnya. Terus melintaslah si kancil. Ia melihat sahabatnya kura-kura digenggam pemburu. Si kancil berniat menolong. Lalu dengan kecerdikannya memalingkan perhatian pemburu. Tanpa sadar si kura-kura diletakkan di tanah dan mengejar kancil. Itu di ya. Ada gambar pemburu yang tertipu. Jadi kancil itu kan ceritanya hewan yang cerdik. Ada burung bangau dan kura-kura. Terus ada lagi cerita persahabatan sapi dengan raja hutan. Ini pemburu yang ini, Bu. Pemburu yang di sebelah sana, pemburu yang tertipu. Yang di sana burung bangau dan kura-kura, itu yang di pojok itu. Itu uang koin buat apa? Kurang paham ya, itu kepercayaan Pak biasanya. Mungkin orang yang kepingin hajat apa lempar, ya itu kan kepercayaan. Masing-masing orang berhak memiliki kepercayaannya, asal tidak mengganggu yang lain, itu aja sih. Ini ikannya banyak ya teman-teman ya. Kalau kita kesini itu biar teman-teman tahu urusan nanti untuk kepercayaan masing-masing. Itu ada lele yang warnanya putih, ikan. Iya. Albino. Baik teman-teman, perjalanan saya dan tim di Candi Penataran cukup sekian ya teman-teman ya. Saranku kalau main ke sini pakailah topi atau payung. Karena kalau siang terik banget, panas banget di sini. Cuman ada beberapa pedagang ya di pinggir-pinggir itu ya. Jangan lupa teman-teman, kalau ingin kita eksplor tempat wisata yang lainnya, kalian tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube kita. See you next vlog.